Halo sahabat-sahabat Terbang TV, bersama saya Eksan Alisto Nugroho. Sekarang saya berada di situs Dok Kapal Dasun yang berada di RT 1 RW 1 Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Dok kapal ini milik Bapak Muhammad Untung dan masih seperti dok pada umumnya, masih lestari. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan Om Agi NS. Apa kabar Om? Alhamdulillah, excellent. Agi NS, NS-nya apa Om? NS itu dari kata Nurona Soekarno. Nurona Soekarno. Ya. Kalau Agi itu bener Agi atau Itu nama panggilan aja. aslinya? Suwargi Nurona Soekarno. Oh alah, Suwargi Nurona Soekarno. Suwargi Nurun Soekarno atau bagaimana? Nurona Soekarno. Ya, sahabat-sahabat Terbang TV, beliau adalah Om Agi. Saya lebih akrab memanggil beliau Om Agi. Beliau merupakan salah satu pelestari yang ada di Lasem. Sekarang beliau aktif menjadi koki. Menjadi koki di warungnya Lasem yang ada di Desa Karangturi, Gang 4, Gang 5 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Nah, beliau juga merupakan seorang kolektor barang-barang antik dan juga kolektor arsip-arsip yang menarik tentunya bagi sejarah Lasem dan Rembang. Dan siapa sangka beliau ini dulunya waktu masih punya kumis yang lebat itu merupakan seorang yang sering keliling dunia. Nanti kita akan tanya tentang kisah-kisah beliau, bagaimana beliau bekerja di kapal pesiar ya Om ya? Ya. Gimana itu Om ceritanya Om? Ceritanya itu sebetulnya karena dulu krisis ekonomi ya. Jadi tahun 97-99 itu kan krisis ekonomi, kerja di Indonesia uangnya sedikit. Kebetulan waktu itu ada teman-teman yang memang punya channel ke kapal pesiar. Berarti tahun Orde Baru? 2001 ya, waktu WTC dibom itu 2001 ya. Berarti kayaknya. sudah zaman reformasi ya? Sudah zaman reformasi, sudah selesai. Jadi saya ingat benar itu waktu interview di Bali itu dengar kabar WTC dibom. Jadi pas interview ada kabar WTC dibom. Ya mulai sejak itu saya daftar, diterima, udah terus proses paling sekitar 3 bulan langsung berangkat. Berangkat ke Amerika? Berangkat ke Amerika. Langsung ke Miami. Itu setelah jenengan setelah lulus kuliah atau memang setelah lulus kuliah langsung? Jadi saya sempat kerja di Jogja di hotel, di hotel bintang 5, bintang 4. Kemudian krisis itu, terus saya daftar ke kapal pesiar. Oke, berarti satu genre ya kalau memang sebelumnya. Betul. Di hotel, kemudian sama-sama hospitality, sama-sama tentang penginapan. Betul, penginapan. Pengalaman yang menarik Om soal kalau di kapal itu karena saya mungkin saya suka jalan-jalan ya, jadi tiap kapal itu ngedok pasti saya keluar kapal, apapun alasannya, apapun, karena kan tidak semua orang bisa keluar kapal. Kita bisa jadi tukar ID itu untuk tukar kapal, untuk keluar kapal. Oke, berarti keluar itu aja. Ngedok tidak hanya di Miami itu. Tidak hanya di Miami, karena line saya kalau selama saya di kapal itu kan memang dari Kanada turun ke dari Alaska turun ke Kanada, Kanada sampai Santiago atau apa itu, kemudian terus ke Hawaii. Hawaii balik lagi turun sampai ke Meksiko turun ke Panama Canal, Panama Canal langsung naik ke Miami, New York. Wah, berarti jalurnya itu? Jalurnya itu, tapi tidak ke kita Eropa tidak misalnya? semua kapal punya rute seperti itu. Jadi tiap
employee itu kapalnya beda-beda, dan kebetulan saya pernah dapat rute seperti itu. Tapi rute saya di Miami, rute saya di Florida, di Alabama, Mississippi, terus mana lagi New Orleans, itu rata-rata orang ada di situ juga, cruise-nya ada di situ. Iya. Berarti yang paling indah ketika ngedok pengalaman saya terus terang sangat terkesan itu di Puerto Rico. Itu Meksiko? Bukan ya? Kok Puerto Rico beda? San Juan, ya. Negara kecil juga, tapi menarik karena itu Karibia ya? Bukan. Masuknya iya Karibia. Betul. Yang dekat Jamaika, ya, dekat betul. Kuba itu ya. Masuk situ. Itu menarik karena di situ banyak sekali bangunan-bangunan kuno, bahkan di situ sebetulnya saya mulai belajar tentang heritage ya. Itu Puerto Rico. Ya. Itu Spanyol atau Portugis itu? Masuknya Spanyol. Penjajahan Spanyol. Ya, masuknya Spanyol, penjajahan Spanyol. Dan banyak sekali bangunan-bangunan. Banyak sekali bangunan-bangunan, benteng yang besar, kemudian ada, saya lupa itu ada pelaut internasional, mungkin Bartolomé Dias atau siapa itu yang bersinggah di sana. Yang singgah di sana itu ada kayak memorinya gitu. Dan mungkin Columbus Om ya? Mungkin bisa jelas saya lupa, tapi mungkin Columbus atau Bartolomé Dias, lupa saya. Oke. Kalau Bartolomé Dias itu kalau nggak salah di Afrika Selatan. Di Afrika ya. Mungkin Columbus, Christopher Columbus mungkin ya. Jadi ada memori. Ada memorinya di sana. Oke. Jadi saya kan membaca bukunya Andrea Hirata itu, yang Edensor atau Adensor kalau nggak salah, itu kan dia menceritakan tentang pengalaman keliling Eropa itu kan. Jadi dari SMA itu saya sudah membayangkan katanya asik. Asik memang. Tapi belum pernah kesampaian. Asik, menarik, dan itu ternyata cita-cita waktu saya SMA kesampaian ketika saya udah lulus, sudah kerja, baru kesampaian di situ. Oke. Jadi Om kok bisa jenengan kok langsung berhenti, itu bagaimana itu? Karena menurut saya setelah sekian tahun saya mikir bahwa kerja di kapal pesiar itu tetap ada batasnya. Dan kita harus tidak berada di zona nyaman terus ya. Iya. Jadi harus ada rapuh ya. Rapuh karena kalau kita di kapal pesiar terus, yang saya rasakan itu kita nggak tahu dunia lain. Oke. Kita nggak tahu dunia lain. Meskipun kita berada di dunia lain ya, tapi pikiran kita itu zaman waktu itu belum internet seperti sekarang ya. Jadi kita berarti ada jenuhnya juga. Ada jenuhnya juga. Itu. Jadi mikirnya, ini kok kehidupan seperti ini terus gitu loh ya. Akhirnya ya udah kita putuskan, oke, stop, saya akan cari kerja di darat. Kalau boleh tahu gajinya berapa Om? Sebetulnya waktu itu saya bisa dapat maksimal itu bisa sampai 25 juta waktu itu ya. Awal 2000 ya? Awal kurang lebih 2001, 2002. 2001 per bulan 25 juta. Iya, bisa dapat segitu. Tapi karena manusia punya perasaan, punya imajinasi, tetap ada batasnya. Tetap ada batasnya. Terus kembali ke darat, kemudian ngelamar di Semarang, dan dapat pekerjaan di Semarang. Ya udah, kita akhirnya landai kerja lagi di Semarang. Di Gumaya ya. Kemudian terakhir 2022 atau 21 kembali ke Lasem dan menikmati Lasem. Tapi sebelumnya saya kenal Om Agi ini dulu waktu beliau kita masih ada isu tentang kendeng ya Om ya. Iya. Om Agi ini dulu ketika ada aksi di Semarang itu, ini orang Lasem kok sering di Semarang. Ternyata memang kerjanya di Semarang. Kita sering ketemu di PT UN. Terus kemudian kita sama-sama aktif dalam pelestarian pusaka di Lasem, dan Om Agi juga mungkin bisa cerita kok, bisa menyukai ini. Kebetulan beliau membawa sebagian kecil koleksi arsip dan juga apa nih Om? Perangko. Bukan, itu korek api lah. Ini kok bisa suka semacam ini Om? Karena memang waktu SMP saya boleh dibilang kurang kegiatan.
Terus ada kegiatan yang menjurus ke arah koleksi yang dibimbing oleh pemilik Museumnya Lasem, Pak Susantyo. Yes. Pak Susantyo Nah, akhirnya almarhum. saya bisa menikmati hobi itu Ha-ha. sampai kemanapun, sampai dimanapun, bahkan sampai sekarang. Berarti sebelum di kapal pesiar pun itu sudah menikmati Sudah mengoleksi perangko dengan gurunya Pak Susantyo itu. Ya? mengoleksi sampai kita kadang berpameran ke Indonesia, ada yang pameran sampai ke Jerman juga. Ya, ini saya dengan kacamata orang awam Om. Perangko ataupun arsip atau apapun lah yang kemudian membuat orang awam itu tidak berarti. Ya. Tapi mengapa kok buat jenengan Pak Susantyo dan ada Mas Pep juga dan kawan-kawan yang saya tahu itu kenapa kok sebegitu berartinya itu hal-hal kecil itu. Sebegitu berartinya hal-hal kecil semacam ini. Sebetulnya gini. Dulu itu kita tertarik koleksi macam-macam gitu ya. Itu karena bujukan uang. Kita berada di posisi yang tidak punya uang. Tidak punya uang. Ya. Kemudian kita diiming-imingi bahwa koleksi ini someday suatu saat akan bisa jadi uang. Oke. Gitu ya. Tapi berkembangnya dengan zaman, koleksi itu tidak hanya menjadikan itu sebagai uang kalau dijual, tapi ternyata ada yang lebih menarik, yaitu dari sisi apa yang ada di koleksi itu. Jadi misalnya kayak sebuah koleksi gini ya. Ada angin nih. Ya. Ini adalah rokok-rokok Perang Dunia Pertama. Rokok-rokok. Cap rokok Perang Dunia Pertama yang ada di Karesidenan Rembang. Karesidenan Rembang berarti Rembang, Blora, Kudus, ada Jepara, Tuban juga masuk kalau nggak salah. Tuban masuk, Bojonegoro. Dan ini adalah cap-cap rokok yang ada di Karesidenan Rembang, termasuk Pati, Lasem. Mereknya banyak ternyata. Banyak sekali ternyata. Jadi waktu itu kita Perang Dunia Kedua. Pertama 1918-an. Sekitar itu. Jadi Jenengan dapat dari mana itu? ini sebetulnya kita banyak sekali beli ya. Kalau di sini banyak yang beli karena nyari juga susah. Paling tidak kita menghargai yang dapat ini. Oke. Itu. Dan ini buat orang lain kan memang dibuat tidak dianggap barang yang berharga. Jadi kita kumpulin aja. Misalnya ini ada rokok dari Lasem, cap apa ya? Ada Keragan pun pernah Membuat rokok. Ini namanya Tan Ji Siong. Iya. Ya. Ada lagi dari Pati namanya Li Hitiong. Terus rokok Arum Dalu dari Lasem. Macam-macam. Oke. Jadi Om Agi, memang karena saya memang latar belakang sejarah Om ya. Ketika misalnya kami dari peneliti sejarah melihat satu apa ini namanya cap atau bungkus rokok ini yang kemudian menunjukkan nama daerahnya, produksinya tahun berapa, itu juga bisa kita analisis. Itu beliau itu pabriknya di mana, misalnya rokok itu pabriknya di mana. Terus kemudian pekerjanya siapa saja, berapa orang. Terus beliau mendapatkan bahan baku dari mana. Itu kan menjadi salah satu sumber penulisan sejarah yang cukup menarik. Itu dari sejarah misalnya. Kalau dalam segi sosial ekonomi, sejarah sosial ekonomi, berarti dulu di Rembang itu ada misalnya ada perkebunan tembakau yang cukup bagus dan dan itu bisa ditarik lurus di zaman sekarang. Oh ternyata tembakau yang ada di Rembang sekarang ini, yang ada di Gunem, Sulang, kemudian sebagian Lasem, itu ternyata juga ada nilai historisnya zaman dulu ketika ada temuan ini. Iya, kalau dilihat dari perjalanan orang Belanda yang namanya Walter Robert Hovel, dia menulis itu ya? Dia datang ke Lasem, dia datang ke Rembang, ya ke Lasem juga, dia sampai ke Kajar, menulis cerita bahwa Rembang itu sejak 1845 itu sudah ada tembakau. 1845? Ya, itu sudah ada tembakau. 1 abad sebelum Indonesia merdeka. Bahkan dia juga menceritakan tentang
galangan kapal. Galangan kapal sini itu Di Dasun ya? di Dasun itu ada yang dari SS, mungkin Om saya tahu. SS itu apa? Itu nama perusahaan. SS. Saya mau cross check aja sih, mungkin tahu. Atau saya pernah nulis tapi lupa ya. Seveningen apa gitu ya. Seveningen apa gitu, tapi Iya, itu iya. perusahaan kapal. Dia mencetak membuat kapal di Lasem. Kapal dia menyebutnya kapal tiang 1, kapal Iya. tiang 2, Iya. kapal tiang 3. Oke. Nah, Kalau fotonya ada, fotonya ada ya. fotonya Nah, ada. Memang Belanda kan kalau fotonya 1922 itu yang di sungai ini Belanda mendokumentasikan foto dan kalau nggak salah juga pohon apa ini bambu ini juga ada. Dia fotonya di Desa Nglayur karena dia bisa dapat angle Luas, galangan kapal Dasun gitu kan. Itu bertiang. Tapi Bertiang, kalau di versi foto itu dituliskan itu kapal milik pengusaha Tionghoa yang berlayar itu. ya, ya. Kalau Bertiang atau berlayar itu. ini Hovel ini menyebut perusahaan SS. Oke. Seveningen apa dari Belanda lah itu. Iya, iya. Oke, menarik. Dan jenengan juga ada menemukan logo Berensen ya. galangan kapal Berensen di Dasun. Jadi sahabat-sahabat di belakang kita ini adalah dok kapal perusahaan Belanda namanya Berensen. Berensen ini diambil dari pemiliknya. Namanya Tuan P. Berensen. Kalau dalam naskah arsip yang saya dapat di Depler maupun di Mbah Sudaryoko. Mbah Sudaryoko Dasun itu beliau juga menulis Om. Dan itu saya cross check bener. Berensen punya anak bernama Nyahlena itu yang kemudian terkenal. Ya. Masih ada cerita tutur para warga Lasem terutama yang sepuh-sepuh tentang cerita Nyahlena. Terutama beliau orang-orang Warugunung. Karena ketika Nyahlena ini Jepang ketika menguasai galangan kapal Dasun, Nyahlena ini ada kaitannya melarikan diri di Loji sana. Ya, ya, ya. Di Warugunung. Nah, cuma kebetulan logonya perusahaan Berensen tidak dibawa Om Aki. Ya, jadi itu mungkin salah satu nilai ya dari apa namanya arsip ataupun bungkus rokok itu ternyata ketika sudah lama itu memiliki nilai, memiliki cerita yang tentu ini juga sangat penting kalau kita tarik garis lurus itu sangat penting terhadap sumbangsih penulisan sejarah sebenarnya. Ya, cuma kadang saya kehilangan informasi Om. Jadi banyak informasi yang belum bisa saya dapat karena memang generasi saat itu sudah tidak ada ya. Tahun boleh dibilang kalau Perang Dunia Pertama sampai sekarang itu berarti usianya sudah hampir 100 tahun lebih. Sudah 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Iya. Nah, itu yang kita kehilangan informasi di situ. Karena ternyata di Lasem itu banyak sekali pabrik rokok seperti ini Sumur Dalem Lasem, terus ya. ini bisa Sapu jadi Jagat, Lasem Putus. juga. Ini Lasem rokok Rengganis. Banyak Lasem banyak. Terus ada rokok buatan mana? Orang Tionghoa ini Rejo Agung. Lasem juga. Jadi kita kehilangan informasi soal bungkus rokok-rokok ini, cap-cap rokok ini. Iya, iya. Ada missing Nah, ini link ya. ada Wisigguan Lasem. Kita kehilangan juga. Terus ini ada lagi Ngargopuro, ini juga Lasem. Ono Ngargopuro. Ya. Sigareten kretek ngeblek. Ngargopuro nggak ada ngebleknya ya. Iya. Jadi banyak yang kita nggak bisa ungkap, tapi kita punya data di sini. Wisigguan cap baju, ada lagi. Iya. Gitu. Oke, menarik sekali ya sahabat-sahabat. Kalau itu Om, cerita jenengan berjumpa dengan kitab Sabdo Bodro Santi itu bagaimana Om? Itu kan
sangat fenomenal menjadi salah satu sumber sejarah. Itu saya ngerti pertama kali Bodrosanti itu kurang lebihnya ketika saya masih kuliah ya itu ya. Masih kuliah ya? Berarti tahun 88 kurang lebihnya. 88. 88. Aku orang lahir itu. Ya, karena itu kan saya nemu yang sampul hitam ya. Sampul hitam. Itu cetakan 60-an ya? 60-an atau 70-an. Yang jadi pengadar. Iya. Itu Kudus malah ya? Diterbitkan di Kudus kalau nggak salah. saya mungkin. Cuma itu saya malah dapatnya dari orang yang ekstapol. Oke. Ekstapol malah punya itu. Ya waktu itu yang saya pelajari bukan CSL-nya, tapi malah yang bagian belakangnya. Yang tata cara itu yang saya pelajari malah di situ. Di bagian terakhir itu ada yang tata cara meditasi. Itu yang saya pelajari malah. Iya. Jadi sebuah kitab yang ditulis oleh Pangeran Santi Bodro. Ya. Dan waktu itu kan masih belum umum ya, cerita itu belum umum, belum banyak dikumandangkan. Jadi saya sendiri juga waktu itu menganggap ini paling karangan biasa gitu ya. Jadi saya tidak terlalu memperhatikan. Yang saya perhatikan hanya bagian terakhir itu, tata cara meditasi. Justru itu. yang di depan yang carita sejarah Lasem yang disisipkan di situ jenengan belum memahami, belum istilahnya tertarik. belum mendalami lah ya, belum mendalami. Baru setelah 2010 saya baru mulai membaca ulang cerita itu gitu. Iya, jadi memang saya sendiri juga merasa tercengang gitu loh ketika sebagai mahasiswa sejarah pertama kali mendengar kitab itu juga biasa saja Om. Cuma ketika saya mencoba untuk mendalami bagaimana sejarahnya, kisahnya, itu saya menangis, saya sedih, terharu itu juga dari kitab itu, terutama bagaimana kisah-kisah peralihan kekuasaan. Nah ini kan viral ini karena ini ada pilkada. Peralihan kekuasaan di Kerajaan Lasem ataupun setelah itu ada Kadipaten Bonang Binangun dan Kadipaten Lasem. Itu di CSL itu sama sekali tidak dikisahkan berdarah. Tidak dikisahkan saling berebut. Bahkan Raden Panji Margono sendiri yang sebenarnya memiliki hak ketika memiliki hak untuk meneruskan para leluhurnya untuk menjadi adipati, ternyata beliau merelakannya kepada orang lain. Bahkan itu seorang Tionghoa peranakan, yaitu Oeng Kiat. Nah ini kan luar biasa sekali gitu loh. Dan ada kisah-kisah heroik, ternyata di Lasem itu kita tidak perlu jauh-jauh belajar tentang perlawanan Imam Bonjol misalnya, perlawanan Sisingamangaraja ataupun perlawanan dari Hasanuddin. Di Lasem itu sudah ada Raden Mas Wingit, ada Tan Kewi, ada Oeng Kiat, ada Raden Panji Margono, ada Mbah Ali Badawi. Itu kan ternyata luar biasa. Itu yang saya dapat Om. Kalau Om Agi gimana? Kalau saya dari cerita itu sebetulnya ada kisah lagi yang menurut saya juga sangat luar biasa. Itu dari buku Cina Muslim ya, Cina Muslim. Ya, itu The Graph ya? Ya, jadi The Graph itu dikisahkan, ditulis di situ bahwa ada masjid yang berubah menjadi kelenteng. Ada masjid yang berubah menjadi kelenteng. Salah satunya beberapa daerah ya seperti Semarang, Jepara, Tuban dan Lasem. Dan kalau benar itu terjadi di Lasem ya kan, meskipun itu belum ada riset sampai sekarang, itu sebuah kesepakatan yang luar biasa antara penggede-penggede Lasem kan. Bagaimana penggede Lasem saat itu sudah memberikan contoh kepada kita. Kok bisa gitu loh? Kok bisa? Kita bayangan kita kalau sekarang ini itu udah
Wah, Viral itu. itu viral banget, viral banget FYP. itu, ya kan? Itu kok bisa gitu loh. Kalau benar ya? Iya, kalau benar itu kan. Kalau benar itu gila, luar biasa. Itu cerminan tokoh-tokoh kita yang Iya. bisa sebegitu menerimanya keputusan-keputusan luar biasa. Gitu kan. Luar biasa. Lasem sekali lagi luar biasa. Itu berarti buku yang ditulis oleh The Graph Ya, berdasarkan sumber berdasarkan Itu- sumber dari Sumatera. Melayu. Melayu, betul. Catatan Nah, Melayu. Catatan Oke, Melayu. ya. Kemudian The Graph menulis tentang Menulis ulang. Ya. dari sumber itu. Hmm. Kalau yang dari CSL, Om? Kalau yang dari CSL itu saya sangat tertarik dengan ini ya. Perangnya terutama ketika merebut benteng di Juwana. Benteng di Juwana. Ya, benteng di Juwana itu kan Seberangnya kali. Iya, seberangnya kali. Mereka pernah kalah, Iya. malam hari masuk lagi, Iya. kemudian merebut lagi. Ini orang Lasem ya, Orang Beranda Lasem iya, ya. Beranda Lasem. Beranda Lasem tahun 1741. Nah, itu pernah kalah, masuk lagi, kemudian menang, dan di situ ada perebutan antara, dan uniknya kan ada orang Arab juga disebutkan di situ ya, Orang Arab yang ikut dongani. dongani orang Belanda itu. Itu kan asik ya. Ya itu pernah juga tak bahas sama Kohlam itu, Om. Oh, itu ya. Ternyata perang itu tidak hitam putih. Iya. Gitu. Memang ada banyak juga orang-orang kita yang berkulit coklat ini Iya, juga betul. ternyata juga ikut menjadi serdadu Belanda karena Belanda kan juga terbatas orang. Dan ketika yang bisa saya bayangkan itu gini, Om. Tan Kewi meninggal di Mandalika itu ya. Saya pernah ke sana, Jepara ya. Jepara itu pojok sana kan itu. Di sana itu masih ada meriamnya loh. Masih ada meriamnya. Masih ada meriam di atas bukit. Itu di daratan Jepara atau Pulau Mandalika? Masuknya di Jepara, Tetapi di sana ada pulau kecil. Oke, menghadap ke Rembang meriamnya. Bukan, menghadap ke utara. Menghadap ke utara. Menghadap ke utara, mestinya itu kapal-kapal itu menyisir di antara, di sana ada pulau kecil, menyisir di dekat situ. Oke. Dari atas bukit ditembakin meriam. Nah, itu masih ada meriamnya sampai sekarang. Karena memang Jepara menjadi salah satu Benteng, kan? benteng VOC. Iya. Ketika VOC melakukan perjanjian dengan Mataram itu kan memang dia ingin merebut Pantura, salah satunya Jepara dan Rembang. Dan Nah, itu menjadi hal yang sangat merugikan Mataram sebenarnya. Karena ya sampai sekarang Pantura menjadi tempat yang eksis karena tadi ada pelabuhan port untuk menyebarkan hasil-hasil bumi ke berbagai tempat. Karena nggak mungkin pelabuhan di selatan kan tidak begitu. Ya, arusnya tidak begitu deras, cocok. ya. Tapi oleh Mataram ya oke-oke saja, mungkin diganti sama uang berapa itu. Karena hutang atau apa itu? Iya, Karena hutang maksudnya. kalah perang dan sebagainya itu politik Tebusan, Mataram. kan? Baik. Nah, Om, sekarang apa yang kemudian dicita-citakan oleh para pelestari sebelum kita, generasi mbah-mbah kita yang kemudian mencoba untuk melestarikan sejarah Lasem dan juga heritage Lasem. Nah, sekarang ini kan kita sudah memasuki tahun kedua atau ketiga ini Lasem Kota Pusaka itu. Oh, oke. Nah, itu gimana itu? Apakah mandek atau gimana? Kan itu kan termasuk salah satu tujuan ya. Bagaimana kita semangat ini Lasem Kota Pusaka, Lasem Kota Pusaka. Nah, ternyata ketika setelah Lasem kemudian ditetapkan sebagai Kota Pusaka, ternyata itu adalah fisiknya ya, yang kemudian menjadi baru fisiknya ya. Sepertinya iya. Gimana itu, Om? Sepertinya iya, Om, benar yang dikatakan Om Beksan itu fisiknya yang Kota fisiknya Pusaka baru di rehab ya istilahnya ya. Iya. Tapi sebetulnya komunitas itu selalu gerak ya.
komunitas selalu gerak. Saya yakin mereka gerak dan uniknya Lasem itu menurut saya begini. Komunitas ini selalu gerak. Iya. Mereka punya agenda sendiri-sendiri. Tapi at the end mereka mengerucut ke Lasem. Itu bagusnya Lasem seperti itu. Iya. Tidak ada upaya untuk menghancurkan Lasem. Iya, tidak ada ada upaya untuk Iya. mengkerdilkan Lasem. Betul. Tapi komunitas-komunitas kecil maupun besar di Lasem ini selalu pede dengan kelasemannya Iya. dan pede tentang sejarah dan Iya. budayanya. Dan itu digaungkan terus oleh komunitas-komunitas. Iya. Dan itu kan nggak pernah habis gitu loh ya kan? Dan pemerintah sejatinya harus berterima kasih itu dengan adanya. Oh, Karena itu nyawanya Lasem itu salah satu memang nyawanya itu Lasem. nyawa dan ya kakinya Lasem juga. Iya. Karena dari sebetulnya memang kalau saya lihat Banyuwangi ya kita kalah jauh ya. Artinya gini, Banyuwangi itu kita salut karena jaringan top down-nya luar biasa. Dia pernah punya menteri pariwisata. Ya, mereka kan orang penggede-penggedenya itu antusias banget bagaimana Banyuwangi bisa sampai seperti sekarang ini. Iya. Ya kan? Berarti dari atas dan bawah itu saling. Iya, kalau saling dari mendukung. atas jalan, bawah tetap jalan lah karena ada uang. Iya. Iya. Nah kalau kita kan komunitas ini kerjanya ya pokoknya apa yang kita bisa kita lakukan gitu aja kan. Iya, sebagai contoh apa yang kemudian dilakukan oleh Yayasan Lasem Heritage, sahabat-sahabat ketika ada apa namanya memori kolektif bangsa, Memori kolektif bangsa yang kemudian menjadi kajian yang dilakukan oleh Museumnya Lasem maupun Yayasan Lasem Heritage. Kemudian ini mendapatkan sertifikat penghargaan dari ANRI, yang itu tentu juga sedikit banyak juga memberikan sumbangsih. Ada getaran Lasem yang kemudian dicoba untuk bicaranya dari arsip itu kita bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, itu baru satu misalnya. Betul. Karena selanjutnya ada lagi. Bakal ada lagi pasti. Ketika Agustus tahun ini, kebetulan saya waktu itu juga di Jakarta Om, ada sidang tanggal 21, 22 Agustus itu ada sidang penetapan batik Lasem. Oh ya. Dan Bende Becak ya. menjadi warisan budaya tak benda WBTB. Nah, itu kemudian menjadi, dan itu hasil kajian dari sahabat kita Mbak Agni. Ya. Kaitannya dengan batik Lasem, mewakili Yayasan Lasem Heritage. Ternyata dari komunitas itu bukti nyata, komunitas mungkin sebelumnya juga banyak sekali komunitas yang saya tahu Mbak Agni dan kawan-kawan berhasil membuat kajian, dan alhamdulillah batik Lasem diakui menjadi warisan budaya tak benda. Dan kita kan sebagai komunitas dan warga Lasem berharap itu tidak hanya sebagai kita nilai sebagai kertas saja, sertifikat itu tentunya, tetapi bagaimana adanya sertifikat itu pihak masyarakat dan pemerintah itu intinya memper gitu loh. Kita mendapatkan ini, apa sih yang kemudian harus kita lakukan kan gitu Om, gitu nggak Om? Ya, iya misalnya sih. Kan tidak hanya sebatas penghargaan kertas, tetapi bagaimana kedepannya kita lanjut terus. Ya kalau dari sisi masyarakat sebetulnya melakukan apa yang sudah dilakukan itu pun sudah melanjutkan. Iya. Ya kan? Dan mereka udah berkontribusi banyak soal itu. Gitu. Apalagi dibumbui oleh komunitas-komunitas itu. Dan ini kalau saya lihat YLH masih akan terus kerja. Betul. Entah nanti untuk tingkat apa kita pasti akan ke arah sana. Iya. Dan terakhir juga kita mengerjakan kegiatan babaran batik Lasem yang menampilkan batik-batik dari berbagai macam pulau, batik Lasem dari berbagai macam pulau, bahkan di mancanegara untuk kembali ke Lasem. Nah, ternyata luar biasa. Jadi dari CSL itulah saya juga terperangah, ditambah lagi batik Lasem itu juga belum selesai, terperangah kita bagaimana
luar biasanya Lasem, belum juga kita akan membahas soal maritimnya Lasem. Ini kalau dikembangkan itu nggak bisa bayangkan Ya, saya. betul. Artinya kota yang memiliki instrumen selengkap ini tuh Kita butuh Lasem orang-orang yang punya visi akademisi ya sebetulnya. Kayak Om Iksan, kayak Mas Angga. Itu kan di Lasem sudah mencetak buku ya. Jadi kita sebetulnya butuh lebih banyak orang seperti itu. Iya. Kolam, ya kan? Kolam. Mencetak buku sudah. Betul. Gitu. Dan itu someday akan selalu diingat orang. Oh, ini ada bukunya ini. Itu dari literasi. Dari tentunya. literasi. Ya. Betul. Nah, Dan lain-lain ya itu tadi masyarakat udah mau melanjutkan apa yang dia bangun selama ini udah luar biasa kan. Iya, pembatik mengerjakan batiknya, pembatik nelayan mengerjakan tetap batik, betul. bekerja sebagai nelayan, kemudian petani tembakau juga tetap tembakau, pengrajin kapal juga tetap melakukan aktivitas pembuatan kapal. Dan bagus itu. Dan itu kalau menurut Mas Angga itu kan di pemajuan kebudayaan, beliau merupakan salah satu para pelestari atau daya warga yang mencoba untuk melestarikan kaitannya dengan objek-objek pemajuan kebudayaan. Oke. Om Agi, mungkin Om Agi harapan ke depan Om kaitannya dengan jenengan sudah di Lasem, kemudian sudah bahagia dengan cucunya, sudah nyaman dengan aktivitas melestarikan kuliner pawon dengan warungnya Lasem. Harapan ke depan yang ingin jenengan inginkan gimana Om soal aktivitas jenengan dan Lasem? Kalau Lasem sih saya pengen pemerintah daerah lebih melihat ke Lasem lagi, lebih mendetailkan Lasem lagi sebagai sebuah aset yang memang unik, khas, dan itu saya yakin bisa boleh dibilang jadi kota yang berkesinambungan, kota yang berkelanjutan untuk masa depan Lasem dan warganya ya. Jadi perlu tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk lebih fokus lagi ke Lasem. Oke, menurut jenengan Rembang fokus dengan Lasem akan maju atau tidak? Maju dalam segala hal. Tetap bisa maju. Fokus hanya Lasem Ya, misalnya. fokus hanya kita Lasem branding, aja. Ya. fokus hanya Lasem, Rembang bisa maju. karena ada keunikan. Ada keunikan, semuanya orisinil. ada di Lasem ya. Mereka sebuah tempat yang luar biasa dan itu memang perlu disentuh lagi agar lebih cemerlang, agar lebih gemilang gitu loh. Oke. Rembang gemilang. Nah, jadinya kan gemilang. Jadinya Lasem itu kalau disentuh ya bakal menggemilangkan Rembang. Dan ikut merembet ke kecamatan-kecamatan lain ikut tentunya. pasti itu. Karena itu menjadi salah satu kawasan yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Ada misal di Pancur ada Lontong Tuyuan, kemudian di Sarang ada galangan kapal, di Kragen ada situs-situs. Itu semuanya kesatuan ya. Jadi pintu masuknya Lasem. Pintu masuk Lasem dari peradabannya kan memang muter dari berbagai wilayah sekitar Lasem kan gitu. Iya, maka ini juga penting sahabat-sahabat bagi bupati ke depan yang sudah berganti ini Om ya. Jadi perlu juga untuk memperhatikan Lasem, memperhatikan sosial budaya, dan tidak hanya apa yang seperti sekarang ini mungkin hanya soal tambang dan lain sebagainya. Karena riset-riset ke depan riset-riset yang saya baca itu di Jawa Timur misalnya itu 5 besar kabupaten termiskin malah Tuban itu. Padahal Tuban sudah ada tambang sejak gede, lama. Artinya memang usaha-usaha ekstraktif yang merusak lingkungan ternyata tidak menjamin kesejahteraan ternyata. Dan tentu bahkan yang kemudian menjadi yang maju itu salah satunya adalah batu. Artinya memiliki ekonomi kreatif kaitannya dengan wisata. Dan heritage tentunya. Dan mungkin itu bisa menjadi salah satu daya pacu referensi bagi para pemimpin kita yang ada di
gedung bupati maupun gedung DPR ke depan kaitannya sih. dengan Rembang gitu. Betul. Agar tidak seperti ini gitu. Dan gitu betul nggak Om? Betul sih. Betul sih karena yang di sini itu Iya. kita sudah bisa merasakan imbasnya ya, terutama yang di Lasem itu sudah merasakan imbasnya. Misalnya aja bener atau tidak, tapi kalau kita lihat sungai-sungai yang mengarah ke Lasem itu kan sudah nggak ada airnya kecuali pada waktu hujan seperti ini. Iya, banjir ya. Ya. Itu aja membawa sampah ya. Iya, kesininya membawa sampah dan dipanen oleh orang Dasun. Nah, membawa sampah selama setahun kan itu. Dipanen Sampah orang setahun Dasun. dari hulu, hujan, gelontor sampai sini semua sampahnya. Dan Nah, dipanen itu orang kayaknya Dasun. perlu kerja pemerintah bagaimana mengadang sampah dari hulu. Perlu itu. Iya. Karena sensitif Om itu. Sampah itu sensitif, Memang. pasti akan membawa mungkin sedikit kemarahan orang-orang yang mungkin kita singgung juga. Tapi itu Ya, tidak ada salahnya itu kan ya? kerja pemerintah kalau Iya. maksudnya kita nggak, kalau hanya komunitas Nggak atau bisa, hanya masyarakat nggak bisa. Itu levelnya sudah Levelnya udah minimal harus, kabupaten. iya. Minimal kabupaten, Betul. provinsi, bahkan nasional itu diharapkan. Karena kalau kami sendiri di Dasun itu memang sudah blenger Om. Setiap tahun itu yang namanya sampah itu pasti akan morone neng Iya, pasti. Segoro Dasun. Pasti. Dan itu menjadi hal yang wis tatak kalau cara ngono, dan itu menjadi wis ayo diniati kerja bakti bareng-bareng gitu. Iya, Nggih. Mungkin ada lagi Om yang ingin sampaikan? Saya pikir cukup Om Ihsan. Oke. Terima kasih sudah diundang untuk bikin vlog ya. Nah, ini Om Aki ini belum dibuka satu-satu ini. Oh. Ini tadi sudah bawa apa namanya? Ini label. Terus ini Itu perangko-perangko ya. ini perangko-perangko. Perangko dan foto ya. Perangko dan Ini foto. juga label rokok. Label rokok nih sahabat-sahabat. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan yang langka sekali ini, dan ini berarti cap rokok, cap korek. mungkin bisa difokuskan Mas Bayu. Nah, iki cap korek. Cap korek. Habis. Cap korek. Japan mitologi ini apa Om? Cap korek. Ini cap korek sahabat-sahabat. Jadi korek jazz, Korek jazz. korek jazz, korek kayu Korek kayu. dari berbagai negara. Itu ada yang dari Jepang, ada yang dari Cina. Ini jenengan dapat waktu keliling Enggak, ini juga atau setelah kita dapat dari toko dari orang. orang ada di Lasem. Orang yang ada di Lasem. Dulu mestinya dia kolektor ini, cuma tidak ada yang merawat. Oke. Terus dapat saya gitu aja. Ini sebenarnya kalau apa namanya barang atau kertas yang sudah ratusan tahun ini, itu kalau saya memegang dengan tangan telanjang ini sebenarnya nggak boleh, Nggak boleh. karena standarnya harus pakai sarung tangan. Karena tangan ini mengandung asam yang kemudian bisa merusak Betul. sahabat-sahabat. Ya, ini mungkin ini nanti ada sebagian jenengan juga yang disumbangkan ke Museumnya Lasem. Kalau di Museumnya Lasem itu cap batik. Cap batik di sana saya tampilkan di sana. Berarti jenengan perlu juga memiliki museum lagi nih khusus. Rencana sih pengen punya museum. Iya. Museum pribadi. Museum pribadi karena penting itu. Barang-barangnya banyak. Cuma kita butuh waktu panjang juga untuk menata itu ya. Iya. Karena ada wayang juga satu kotak. Oh ya. Terus canting khusus bagan. Canting itu ada sekitar 170 canting. Iya. Itu khusus dari babagan. Itu di rumah jenengan ada kamar khusus berarti ya? Enggak sih, sementara kita hanya menyiapkan, pokoknya dimasukkan dalam box seperti ini.
agar tidak ada debu masuk, itu aja sih. Sementara aman, perawatannya itu aja, sama dibungkus plastik. Oke. Mungkin nunggu nanti dapat bantuan pemerintah atau apa? Pelan-pelan udah dikerjakan itu. Pelan-pelan udah dikerjakan. Apa nunggu Pak Jarod jadi bupati ini? Nggak perlu ya, nggak perlu, lebih kita pelan-pelan kita kerjakan. Lebih kuat dengan mandiri karena sudah biasa mandiri. Jadi gitu sahabat-sahabat, obrolan saya dengan Om Agi NS kaitannya dengan banyak hal tadi. Semoga bisa menginspirasi sahabat-sahabat, terutama kaitannya dengan pelestarian arsip, cagar budaya maupun lain-lain. Dan uniknya ini, sebelum saya WA-an sama Om Agi, itu saya sudah janjian sama Mbak Agni untuk podcast di bawah pohon asem ini di dok kapal. Tapi ternyata keduluan sama Om Agi. Jadi beruntung ini Om Agi. Ya kalau Mbak Agni yang di sini dulu, saya mungkin di situ lah. Jadi gitu sahabat-sahabat dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.